Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Para sedulur, jadi di pertengahan tahun 2025, tepatnya di bulan Agustus ini, kita bisa melihat pemberitaan-pemberitaan yang kalau kita mencintai negeri kita ini, tentunya kita akan bersedih, prihatin, dan menangis tentunya. Saya pikir seluruh rakyat, seluruh warga negara Indonesia menonton tragedi-tragedi yang terjadi di tahun 2025 itu, dimana di awal tahun kemarin diawali dengan dugaan beberapa pegawai di Kemenkomtiki atau Kementerian Informasi terkait dengan kasus judul. Kemudian menyusul di Kementerian Pendidikan dugaan kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan laptop, dan kemudian disusul lagi dengan dugaan kasus korupsi di kasus kuota haji tahun 2024. Ini yang kaitannya dengan ibadah pun ternyata juga nggak lepas ya dari kasus tersebut. Dan yang lebih mengagetkan lagi, hari ini ada salah seorang wamen yang dari Kementerian Menperindak, dari Kementerian Perdagangan, yang ia terkena OTT dan diduga terlibat kasus pemerasan dalam kasus sertifikasi daripada K3 di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, ini masih dugaan dan masih pemeriksaan. Sampai dengan saat ini KPK belum menetapkan tersangkanya. Tapi yang jelas KPK juga menunjukkan barang sitaan ya, berupa motor-motor mewah kayak Ducati dan kendaraan-kendaraan mewah gitu kan, mobil, motor gitu kan. Ini luar biasa sekali di saat warga masyarakat kesulitan. Kita semua kesulitan, banyak yang kena PHK, kemudian ada yang usahanya juga macet, daya beli masyarakat menurun. Sementara kemarin beberapa daerah kayak kemudian di Pati, di Pekalongan, Banyuwangi, Semarang, ini kan kasusnya kemarin kan memang kemudian ada rencana untuk menaikkan PBB ya, yang kenaikannya juga luar biasa gitu kan. Diawali dari Pati 250%, Pekalongan kabarnya sampai 1000%, Jombang 500%. Oke lah, kemudian karena di demo kemudian di cancel. Tapi saya masih punya harapan ya, kita bisa lihat Pak Prabowo ini kemudian tampaknya netral, dia akan membiarkan gitu kan, dan sudah mengingatkan para pembantu-pembantunya, menteri-menterinya, dan tampaknya dia nggak akan kemudian melindungi menteri-menterinya kalau memang betul-betul bersalah. Ini suatu harapan buat kita semua bahwasanya Pak Prabowo masih kita bisa menaruh kepercayaan yang kuat untuk Pak Prabowo, walaupun tugasnya Pak Prabowo berat gitu kan. Dikala memang banyak kasus korupsi, dia juga kemudian diwarisi utang negara yang banyak dari pemerintahan sebelumnya. Moga-moga Pak Prabowo bisa kemudian paling tidak memperbaiki sistem yang sudah bermasalah ini.